Globalisasi diartikan sebagai sebuah proses pertumbuhan yang cepat yang disebabkan ketergantungan berbagai negara dan juga untuk mempertahankan identitas masing-masing. Sebagian teori menyebut globalisasi sudah terjadi tahun 1500-an di berbagai negara yang ditandai oleh adanya perdagangan kaum muslim di Asia dan Afrika. Namun, para ahli sejarah memiliki pendapat jika globalisasi mulai berkembang pada sekitar abad 20-an, di mana negara, termasuk Indonesia, mulai membuka lebar jalur perdagangan internasional. Penyebab globalisasi yaitu berkembangnya teknologi dan informasi, kerjasama antar negara semakin mudah, adanya kemudahan transportasi, ekonomi terbuka, dan unsur budaya. Adapun ciri-ciri globalisasi yaitu yang pertama adanya perubahan dalam konsep jarak, ruang, dan waktu. Adanya saling ketergantungan dalam bidang ekonomi dan perdagangan. Adanya peningkatan interaksi kultural serta meningkatnya masalah bersama. Dampak globalisasi. Dampak positif dari globalisasi adalah terjadinya perubahan tata nilai dan sikap, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, tingkat kehidupan yang lebih baik. Sedangkan dampak negatif dari globalisasi adalah pola hidup konsumtif, sikap individualistik, gaya hidup kebarat-baratan, serta kesenjangan sosial. Seiring dengan berkembangnya globalisasi di dunia, perkembangan iptek pun semakin berkembang pesat, termasuk di Indonesia. Pada abad ke-20, rekayasa teknologi yang dikembangkan oleh manusia terus mengalami kemajuan, bahkan menuju kesempurnaan. Pada abad ini, ditemukan beberapa alat yang sangat menunjang pada perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, seperti munculnya televisi, komputer, telepon, dan sebagainya. Alat-alat transportasi seperti mobil, kapal laut, dan pesawat udara seakan-akan membuat jarak antar daerah, bahkan antar negara sekalipun semakin pendek, dan bisa ditempuh hanya dengan hitungan jam, paling lama hitungan hari. Hal tersebut menunjukkan bahwa kemajuan iptek sedang dinikmati oleh seluruh masyarakat dunia, termasuk Indonesia. Berikut ini pengaruh positif kemajuan iptek bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ada dalam aspek politik. Dengan adanya keterbukaan, dimungkinkan akan dapat mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme sehingga dapat dicapai pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Dengan adanya pemerintah yang demokratis, sangat dimungkinkan akan meningkatnya kualitas dan kuantitas partisipasi politik rakyat dalam penentuan kebijakan publik oleh pemerintah. Adapun dalam aspek ekonomi, makin meningkatnya investasi asing atau penanaman modal asing di negara kita, makin terbukanya pasar internasional bagi hasil produksi dalam negeri, meningkatkan kesempatan kerja dan devisa negara. Dalam aspek sosial budaya yaitu munculnya berbagai media sosial yang membantu proses sosialisasi, mempermudah proses pembelajaran seperti mengakses berbagai sumber pengetahuan dan referensi dalam belajar. Sistem pembelajaran menjadi bervariasi dengan memanfaatkan internet. Di dalam aspek hukum, pertahanan, dan keamanan, semakin menguatnya supremasi hukum, demokratisasi, dan tuntutan terhadap dilaksanakannya hak asasi manusia. Menguatnya regulasi hukum dan pembuatan peraturan perundang-undangan yang memihak dan bermanfaat untuk kepentingan rakyat banyak. Semakin menguatnya tuntutan terhadap tugas-tugas penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim yang lebih profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain pengaruh positif, ada juga pengaruh negatif kemajuan iptek. Yang pertama dalam aspek politik. Masyarakat Indonesia lebih berpotensi untuk terpengaruh dengan ideologi lain selain Pancasila. Muncul gerakan-gerakan radikal dan upaya makar yang menyebar propaganda melalui internet atau media sosial.
Teknologi dapat disalahgunakan, seperti untuk menjelek-jelekan seseorang dalam pemerintahan, seperti banyak kasus pencemaran nama baik. Yang kedua, di dalam aspek sosial budaya. Munculnya sikap hidup hedonis, yaitu sikap yang menganggap kenikmatan pribadi adalah nilai tertinggi. Dalam mencapai kenikmatan itu, masyarakat cenderung melanggar norma-norma dalam masyarakat. Munculnya sikap individualisme, yaitu sikap mementingkan diri sendiri dan tidak memikirkan orang lain. Munculnya kesenjangan sosial. Selanjutnya ada di dalam aspek ekonomi. Indonesia akan dibanjiri barang-barang dari luar seiring adanya perdagangan bebas yang tidak mengenai batas-batas negara. Sektor-sektor ekonomi rakyat yang diberikan subsidi semakin berkurang, koperasi semakin sulit berkembang, dan penyerapan tenaga kerja dengan sistem padat karya semakin ditinggalkan. Ada juga di dalam aspek hukum, pertahanan, dan keamanan, seperti penyalahgunaan teknologi internet atau cybercrime. Kemudahan yang dibawa internet membuat peserta didik menjadi malas. Peserta didik tidak menyukai proses, atau lebih menyukai hal yang instan.